Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya adalah terwujudnya desa Gempol Denok yang adil dan makmur. Adil dalam arti yang luas adalah menempatkan segala sesuatu sesuai kebutuhan dan kemampuan dan melakukan pemerataan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat, tanpa memandang suku dan ras, kaya dan miskin dan tidak memaksakan kehendak sehingga dapat merugikan desa dan masyarakatnya. Sedangkan kemakmuran adalah tercukupinya pelayanan di segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan terciptanya rasa aman. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dibutuhkan 9 target atau 9 misi yang harus dicapai. Adapun 9 misi tersebut adalah 1. Terciptanya pemerintahan desa yang berkualitas, harmonis, dinamis, demokratis, humanis, dan selalu optimis. 2. Terciptanya masyarakat yang sehat. 3. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter dan terintegritas. 4. Ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. 5. Optimalisasi peran agama. 6. Kelestarian sosial dan budaya. 7. Pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi. 8. Keamanan masyarakat desa. 9. Kemudahan berkomunikasi. Untuk mewujudkan visi dan 9 misi tersebut maka kami sampaikan juga program-program perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang akan kami laksanakan dalam 6 tahun ke depan. Baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Adapun program-program tersebut adalah 1. A. Segera melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi, menjalin kerukunan kembali karena setelah terlaksananya proses pilkades yang menguras stok fitnah dan stok provokasi, dan jika dibiarkan berlarut dapat menghambat kemajuan desa. 1. B. Melakukan penataan sistem administrasi pemerintahan desa dan melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat dan tidak sejalan dengan perundang-undangan. 1. C. Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli atau terjadi kekosongan dalam sistem organisasi tata kerja (SOTK), maka pemerintahan desa akan melakukan pengisian sesuai kebutuhan. Dan dalam pelaksanaan pengisiannya, saya berjanji dan bersumpah, akan melibatkan semua elemen masyarakat dan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya sesuai perundang-undangan. Dan berupaya menumbuhkan mentalitas dan optimisme masyarakat potensial ber-SDM tinggi yang selama ini telah tergerus oleh peradaban yang negatif dan pola pikir yang pesimis. Dan berupaya mendorong masyarakat untuk berani berekspresi dan mengeksplorasi kemampuannya. Dan saya sebagai pemimpin akan bertanggung jawab memperjuangkan dan berupaya memberikan apresiasi bagi semua kontestan yang tidak terpilih. Dan dalam hal pendaftaran akan kami laksanakan dengan metode online atau mekanisme sesuai era digitalisasi dengan menggunakan fasilitas yang ada seperti HP dan dokumen yang ada, dan yang mengurus kelengkapan persyaratan hanya diperuntukkan bagi yang lolos seleksi di desa. Hal ini akan kami lakukan dalam upaya mengikis penyakit-penyakit masyarakat yang jelas-jelas sudah makan korban, baik finansial dan merusak mental masyarakat, khususnya potensi pemuda-pemuda Gempol Denok serta ilmu yang tersia-siakan. 2. A. Melakukan pendataan kepada masyarakat secara periodik dan masif, dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan bekerja sama dengan layanan-layanan kesehatan tingkat desa yang terintegrasi dengan dinas terkait. Dan mengelompokkan ke dalam masing-masing kelompok layanan, seperti pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, balita, anak-anak, lansia dan layanan masyarakat umum lainnya. 2. B. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan dan penunjang lainnya seperti contoh, mobil layanan kesehatan masyarakat dan sarana prasarana lain sesuai kemampuan keuangan desa. 2. C. Bersama-sama mengawasi dan menjaga kebersihan lingkungan. 3. A. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi aktif dengan penyelenggara pendidikan, baik formal dan non-formal, serta membantu dan menambah alokasi APBDes untuk pendidikan demi suksesnya segala bentuk penyelenggaraan pendidikan di Desa Gempol Denok, di antaranya SD, Madin, TPQ, TK, PAUD dan pembelajaran di tempat lain seperti di masjid, musola dan majelis taklim. 3. B. Revitalisasi pendidikan kepemudaan dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter. 4. A. Mengoptimalkan dan mengembangkan BUMDes serta mengelola aset desa lainnya. 4. B. Melakukan musyawarah desa dalam upaya melibatkan masyarakat untuk mencari gagasan-gagasan baru dan ide-ide kreatif strategis lainnya guna menunjang terwujudnya desa mandiri dan pertumbuhan ekonomi kreatif kerakyatan UMKM. 4. C. Melakukan pendataan,
Pembinaan dan pembelaan atas hak-hak para petani dan pelaku usaha lainnya. Seperti contoh, semrawutnya sistem distribusi pupuk dan keluhan-keluhan, atau aspirasi masyarakat desa Gempol Denok lainnya. 4. Melakukan pendataan berkala kepada masyarakat usia produktif dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait, atau dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 5. Melakukan komunikasi aktif dengan alim ulama, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan keharmonisan antara ulama, dan umaro dan melibatkannya dalam perumusan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlakul karimah, selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara dan nilai-nilai agama. 6. Melakukan penataan dan penanggalan (scheduling) terhadap peringatan hari-hari besar PHB, yang telah menjadi budaya desa Gempol Denok dan mencantumkannya ke dalam RPJMdes dan RKPdes. 6. Melakukan edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda supaya memahami akan pentingnya menghormati sejarah, serta menjaga kelestarian sosial budaya sebagai warisan nenek moyang, karena nama besar seseorang itu terukir dan dikenang karena adanya sejarah. Contoh, Sultan Fatah dan Sunan Kalijaga dikenal dan dikenang karena mampu mengukir sejarah. Oleh karena itu ayo, kita ukir sejarah, dengan melakukan perubahan, dimulai dari Pilkades 2022 di desa kita tercinta ini. 7. Menganalisa dan mengidentifikasi untuk menentukan skala prioritas pembangunan seperti normalisasi saluran atau sanitasi dan irigasi untuk mengatasi banjir kampung dan persawahan. Penataan dan pengecoran jalan usaha tani, sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan desa. 7. Mensinergikan pembangunan desa dengan arah pembangunan nasional dan daerah sesuai SDGs Desa Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals. 7. Melanjutkan pembangunan pemerintah desa sebelumnya dan menjalankan APDES tahun 2022 yang telah berjalan. 8. Memberdayakan Linmas dan Poskamling dan melibatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. 8. Melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah di desa, seperti bencana alam, kenakalan remaja, antisipasi kerusuhan, restorasi justis penyelesaian masalah di tingkat desa, bantuan hukum. 9. Mengupayakan sarana telekomunikasi yang mudah, murah dalam upaya mempercepat pembangunan desa terdalam dan tertinggal dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi. Demikian visi misi dan program-program yang menjadi cita-cita saya jika dipercaya dan terpilih menjadi Kepala Desa Gempol Denok. Dan untuk meyakinkan masyarakat akan tekad dan keseriusan saya untuk membenahi Desa Gempol Denok ini maka, saya berinisiatif mentasyorufkan atau menyerahkan hak bengkok saya sebesar 10 bahu dengan mekanisme pengelolaannya saya bagi menjadi 2 kategori. Kategori 1 yaitu sama dengan bengkok seluas 6 bahu untuk dikelola di masing-masing wilayah RT seluas setengah bahu kali 12 RT, dan pengelolanya saya prioritaskan untuk dikelola oleh orang yang paling tidak percaya dengan visi misi dan program saya. Dan jika semua percaya dan menjadi pemilih saya, maka akan diputuskan melalui rapat di masing-masing wilayah, dan kemanfaatannya untuk mendukung program-program skala RT. Adapun kategori yang kedua adalah seluas 4 bahu. Dan untuk tenaga pengelolanya saya prioritaskan kepada calon yang tidak jadi. Hal ini saya lakukan sebagai bagian upaya rekonsiliasi, membangun kerukunan dan ketentraman masyarakat dan bertujuan mengapresiasi para calon kepala desa yang tidak terpilih agar tetap optimis berjuang dan tidak mudah frustasi. Karena saya yakini setiap calon adalah pejuang-pejuang sejati dan tetap berjuang sampai mati. Dan yang 4, bahu tersebut kemanfaatannya untuk mendukung program-program skala desa. Adapun presentase pembagian ditentukan dengan skala prioritas, dan akan disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan pada masing-masing program. Inilah rangkuman cita-cita saya untuk Desa Gempol Denok. Jika ditemui adanya kekurangan maka akan kami sempurnakan ketika terpilih dan dilantik menjadi kepala desa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih. Gempol Denok tanggal 27 Agustus tahun 2022. Calon Kepala Desa Gempol Denok. Maaf Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.